fun fact jurusan kamu apa? Fun fact jurusanku, kebanyakan anak biomedis yang masuk ke jurusanku itu sudah tahu mau ngapain, tapi kehilangan arah ketika sudah mau lulus. Itu semuanya sih, nggak kamu doang. Ada lagi? Terus kita tidak seperti dokter, kita tidak belajar yang dipelajari dokter sebenarnya. Belajar cuma dikit banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk biomedis, berharap 90% pelajaran kedokteran, mending kalian masuk kedokteran aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Kenalin, nama aku Faca. Dan video kali ini aku mau tanya-tanya ke salah satu temen aku, mahasiswa Teknik Biomedik ITS Angkatan 2019 yang keren banget. Kalian wajib nonton. Kalian yang mau masuk Teknik Biomedik langsung aja nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Selamat menonton. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Halo semua, nama aku Canda Kartika. Aku adalah mahasiswa Teknik Biomedik ITS Surabaya. Angkatan 2018, angkatan keempat. Angkatan keempat dari Teknik Biomedik ya. Oke, Chan, boleh cerita nggak sih kenapa kamu bisa kuliah di ITS, milih univ ini, terus milih jurusan biomedik itu gimana ceritanya? Jadi kenapa aku milih jurusan ini dulu ya? Yoi. Keluargaku itu adalah keluarga dokter dan insinyur. Jadi kalau kamu nggak jadi dokter, kamu jadi insinyur. Udah gitu aja pilihan. Oh gitu. Gitu bang. Oh. Kalau misalnya aku pengen jadi dokter nih kan, tapi otakku tidak membiarkan aku jadi dokter, dan aku juga tidak mau memberikan hidupku buat orang lain secara sepenuhnya seperti dokter-dokter. Ya makanya aku jadi insinyur aja, tapi yang medis kayak gitu. Oh iya. Oke. Karena itu kamu milih ITS ya. Kan ada biomedik kan gak cuma di ITS doang. Kenapa kamu milih yang di ITS gitu? Di biomedis itu ada beberapa ya. Yang aku tahu tuh ada 5. Cuman ini mungkin udah lebih banyak sekarang. Kenapa aku milih di ITS? Pilihannya itu kalau nggak ITB, ITS itu mau UI. Pilihan aku 3 itu doang. Soalnya kalau nggak gitu ya nggak boleh kuliah. Nah, aku tadi mau masuk ITB, terus kalau di ITB itu di Bandung. Nah, karena orang tua aku dari ITB dan aku lagi berantem sama mereka waktu pemilihan ini, jadi aku nggak milih ITB. Uber banget ya Bun. Terus aku pilih apa yang tinggi lagi ya? Yang tinggi tuh UI sama ITS kan. Nah ya udah aku pilih UI sama ITS aja. Gitu. Terus akhirnya kamu keterima di ITS jalur SNM? SNMPTN. Gila. Berarti pinter beneran ya anak biomedik ya? Enggak, biasa aja. Ini beruntung. Oh beruntung. Kalau kamu kan si teknik biomedik ini akreditasinya udah apa nih kalau boleh tahu? Akreditasi teknik biomedis ini udah A. Kita dari pertama dimunculkan secara legal itu sudah A langsung. Wow, baru 4 tahun tapi sudah dapat A gitu ya? Kan Bun? Iya, secara jurusan memang baru 4 tahun. Tapi kurikulum kita tuh udah dari tahun 75. Karena kita pecahan dari elektro. Dulu namanya tuh instrumentasi medika. Nah, karena Bapak Muhammad Nuh dan beberapa petinggi akademisi di Indonesia ya pengen adanya jurusan spesialis di bidang biomedis, ya dimunculkanlah di ITS dan UGM dan beberapa universitas lain.
Kalau boleh nih, kamu promosi di jurusanmu itu yang keren apa aja sih? Jurusanku itu keren, emang udah keren dari sananya. Promosinya nggak usah dipromosin juga ya, kalau misalnya kalian tertarik, bukan tertarik ya, kalian pengen berkontribusi untuk dunia di bidang medis dan kalian memiliki kemampuan engineering, kalian harus masuk ITS. Yoi guys, oke, cerita ini kamu di teknik biomedik itu belajar apa aja selama 3 tahun nggak sih, 2,5 tahun yang kita kuliah? Belajar apa aja? Di biomedis itu kan kita ada biomedical instrumentation, ada biomedical signal processing, ada biomekanik, terus ada biomedical control sama biomaterial dan lain-lain. Nah, semua itu intinya adalah gimana cara kita bikin mekanisme, gimana cara kita bikin tools, gimana cara kita bikin mesin, gimana cara bikin program yang sesuai sama manusia, atau ada namanya biocompatibility. Biocompatibility itu belajar apaan tuh? Misalnya gini, kalau di biomaterial, kalau kamu kehilangan kaki atau kamu kehilangan kaki ya, kaki tangan. Nah, kalau di biomaterial itu kamu belajar material pengganti kaki itu. Nah, misalnya kita pakai titanium atau pakai stainless steel 316L. Nah, itu kita belajar apa material yang cocok buat manusia, apa material yang nggak cocok sama manusia, gimana cara kita membuat material ini efektif, efisien, dan tidak merusak manusia dan tahan lama. Kayak gitu. Intinya kita berkaitan sama semua mekanisme sama komunikasi kontrol sistem dari sistem biologis manusia. Jadi tapi bagian engineeringnya, bukan kedokterannya. Iya. Oh, kamu pernah lihat proses pembuatannya langsung apa gimana, Chan? Pernah lihat nggak? Apa kamu pernah diajari cara membuatnya gitu? Iya, kita pasti diajarin ya. Kita diajarin. Bedanya adalah ini joke aja ya, ini bukan aku. Aku mengkondon kayak gini ya, tapi kalau menurutku beda dokter sama teknik biomedis itu, kalau dokter itu akan mencari cara untuk membuat badan manusia ini sembuh sebisa mungkin tanpa mengubah apapun. Kalau biomedis itu gimana caranya kita mengubah manusia ini pakai material lain tapi tetap fungsi yang sama. Iya. Enggak, tapi kamu pernah lihat misalnya kamu lagi jalan-jalan ke perusahaan apa, terus melihat proses pembuatan kaki, apa tangan, apa gimana gitu? Oh iya, itu kita nanti nyari sendiri pastikan. Misalnya kalau kita pembuatan kaki ya, kita ke company yang berfokus di bidang itu misalnya. Atau kalau misalnya kita mau fokus ke rumah sakit, ke instrumentasi medika atau instrumentasi cerdas, nah itu kita main ke rumah sakit, kita diajarin cara kerjanya gimana, atau misalnya gimana sih cara kita membuat ini lebih baik dari tata letaknya, dari hospital management sistemnya, kayak gitu. Berarti belum pernah tur ke company gitu ya? Kalau aku sendiri belum pernah, karena belum ada urgensinya. Tapi kalau misalnya kakak tinggal tuh banyak yang udah. Soalnya kalau di biomedik itu, kalau kamu aktif ya kamu bisa kemana aja, terserah. Nggak harus departemen nyuruh ini, departemen nyuruh ini, nggak. Jadi misalnya kamu kayak, aku mau ke Philips nih, mau studi soal ini, ya kamu tinggal bikin proposal, kamu bilang tanda tanganin, langsung sana aja. Oke. Aku ada ke suatu kepoan lagi nih. Menurut kamu apa ya, sekarang biomedik di ITS itu bukan biomedik di ITS ya, kayak biomedis di Indonesia itu udah tingkat gimana? Maksudnya udah bisa bikin mata, apa sih kalau di film-filman kayak ada bikin mata, bikin organ dalam gitu, bisa nggak sih? Apa itu cuman khayalan doang? Iya. Oh enggak, jadi
ya semua itu kan berawal dari mimpi kan. Ya. Mungkin karena kalau di industri perfilman itu didramatisir memang, kayak cyborg atau misalnya kayak Terminator gitu kan, itu memang agak didramatisir, tapi konsepnya sebenarnya nggak jauh beda dan kita tidak sejauh itu dari mempunyai hal seperti itu di masa yang akan datang. Tapi kalau aku nggak tahu ya, kalau kamu yang di anak biomedis yang berarti lingkupnya banyak taunya gitu, sekarang sampai tahap mana nih? Sampai tahap kita udah bisa bikin robot dari kertas. Sumpah? Robot dari kertas? Bukan robot dari kertas sih. Jadi gini, kalau misalnya kita masukin sesuatu ke misalnya pembuluh darah, itu sangat kecil kan? Iya, ya. Gimana cara kita bikin tangan jadi dalam pembuluh darah untuk mengambil sesuatu, misalnya ada blood clotting gitu. Oh iya, I see. Itu udah. Itu pakai origami sebenarnya, istilah origami. Tapi kita udah sejauh itu loh. Kalau misalnya yang buat yang tahu dan kayak soal ini, science has come a long way. Iya. Oke, setuju. Keren. Itu kan itu udah semua yang kamu pelajarin, maksudnya yang bakal kamu pelajarin di teknik biomedik ya. Kalau secara kuliah online gini di teknik biomedik kayak gimana? Cara kuliah online, karena biomedis itu kebetulan karena kita ini banyak programmingnya dan banyak menggunakan aplikasi yang butuh komputer, sebenarnya banyak modul-modul yang bisa digantikan oleh komputer. Misalnya kayak apa ya, signal processing, memproses sinyal tubuh. Kalau pada aplikasi kita mungkin butuh misalnya EEG atau elektroencephalograph atau elektrokardiograf. Nah, kalau pakai online ini kita tinggal cari program yang anggapannya programnya itu manusianya. Dia datain itu data manusianya. Nah, tapi kita load program itu ke programnya, bukan load program itu, load data itu ke programnya, kita bisa dapat sinyal dari data tersebut. Jadi simulasi lah istilahnya. Out of topic sebentar. Angkatan biasanya itu teknik biomedik itu ada berapa orang sih angkatan nih? Kayaknya dikit deh. Jadi memang biomedis ini lebih fokus ke quality over quantity sih emang. Jadi memang nggak diambil banyak-banyak. Dari 600 peminat itu cuma diambil sekitar 64-an. Wow, 10% doang nggak sih? Ya, memang nggak banyak dan kita nggak ambil banyak-banyak juga. Kayak gitu. Oke, Mas Chandra, itu untuk belajarnya. Laptopnya butuh spek gede apa gimana, Chan? Enggak, biasa aja. Cuman kalau kamu adalah tech enthusiast dan kamu suka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tech related, ya beli aja sih yang mahal sekalian, gak apa-apa. Banyak kok teman-temanku yang beli yang langsung mahal sekalian, dan lebih keren aja kalau kamu beli yang mahal sekalian. Tapi kalau misal kamu orangnya ya udah amat, gue beli yang sekian juga udah bisa kok, ya udah pakai itu aja. Sekian itu minimumnya tipe, maksudnya ininya apa? Core i5 lah, Core i5 RAM 12 juga oke lah. Iya. GTX 720 juga udah oke sebenarnya. Ampun. itu minimum gitu. Itu minimum. Oke, lumayan berat lah ya Core i5. Kalau kamu butuh laptop, nggak apa-apa, bilang aja ke angkatan atasmu, banyak yang kaya loh. Oh gitu. Mas Chan, ntar semuanya kalau butuh laptop hubungi Chandra, Kartika.
Amin, amin. Doain aja bisa beliin kalian laptop semua. Amin. Aku mau satu. Oke, Chan, boleh ceritain tentang kegiatanmu selain kuliah nggak? Kamu ngapain? Kayak sekarang ini lagi apa ini? Aku lagi berusaha menyelesaikan problem di industri. Gila, dia udah kerja dong, Bun. Aku sangat terkagum-kagum. Dia ini mau cerita nggak nih tentang kerjaanmu? Boleh lah dikit lah. Ya, boleh. Lanjut. Jadi aku tuh lagi bikin specialized code nano coding solution untuk industri. Nah, kita ini ya fokus di coding and paint. Gimana cara kita melapisi sesuatu permukaan dan membuat permukaan itu jadi lebih bagus dan atau lebih tahan lama. Soalnya kalau buat kapal itu kita bisa bikin anti karatnya karena karat itu sebuah problem banget di dunia. Atau misalnya karena lagi pandemi nih, lagi covid nih, kita lagi bikin coating yang bisa ngebunuh covid. Cat anti Jadi kalau misalnya ya cat anti covid, jadi kalau misalnya covidnya masuk ke permukaan langsung mati habis itu dalam beberapa menit. Ya biasa seperti lah, gampang kok bikin. Hah, gampang. Sangat mudah ya Bunda. Betul itu yang penting. Oke, lanjut nih. Prospek kerjanya lulusan teknik biomedik itu kemana aja biasanya? Kemana aja? Ke banyak. Tergantung spesialisasi biasanya. Kalau kamu pingin kemana aja? Jadi spesialisasi biomedis itu ada 5. Rehabilitasi dan teknologi asistif, terus artificial intelligence, habis itu instrumentasi medika, habis itu ada citra medika, lagi satu lagi ya, kayak ada 4 doang sih, aku lupa 5 atau 4 kayak, aku ingat cuma 4. Kakak BK. Mas mbakmu malu lihat ini kan? 4 lah, atau 5 deh, maaf ya semua, aku kayak lupa 4 atau 5. Iya, boleh, lanjut. Iya, 4 deh, 4. Apa 5 ya? Udah amat dah. Segitu pokoknya. Nah, apa yang dipelajarin ya? Ya yang dipelajarin ya, bukan dipelajarin deh prospek kerja ya? Iya, prospek kerja. Prospek kerjanya ya banyak. Biasanya tuh kemana aja yang umum? Nggak, aku bingung sama kalau orang bilang orang tuh masuk jurusan kalau nyari prospek kerja. Itu kayak kenapa lu takut gitu sih sama diri lu gitu loh, kayak masa lu gak percaya diri sih kalau lu bisa dapat kerja yang bagus di depannya gitu. Tapi kamu aja juga bilang gitu kan, gak mau jadi dokter gara-gara apa yo? Karena aku gak bisa ya. Kalau omku gitu ya, omku jadi dokter nih, jam 3 pagi dipanggil gitu sama rumah sakitnya kan ada emergency, atau dia lagi lebaran terus tiba-tiba dipanggil padahal dia udah gak ketemu anaknya kayak 2 bulan gitu. Aku gak bisa kayak gitu. Iya, jadi dokter. Jadi kalau aku sih kalau soal kerja ya lebih ke centric diri sendiri ya, self centric. Jadi kalau misalnya kamu prospeknya pasti banyak banget, semua jurusan menurut ke prospeknya gede-gede banget, kecuali asalkan percaya diri sama diri sendiri. Bukan asal percaya diri, asalkan kamu mau mengupgrade dirimu untuk mempunyai skill-skill yang dibutuhkan di industri. Mantap kan. Ya jadi kalau kamu punya skill, kamu pintar, kamu nggak sombong, kamu tidak menutup kemungkinan apapun, kamu bisa kerja di mana aja sih menurut gue. Nah tapi kalau pas kerja sendiri, kebanyakan kalau biomed ini di rumah sakit, ya di medical research facility, ya di company-company yang berkaitan dengan produk-produk medis itu iya, terus ya, company yang berkaitan sama orang-orang yang butuh alat bantu itu juga iya, banyak kok. Ya soalnya manusia itu adalah sebuah entitas yang sangat rentan sebenarnya, fragile sekali. Secara hati dan secara fisik.
udah bisa buat hati buatan nggak, Jan? Di biomedis sendiri belum, tapi udah ada yang bisa bikin. Sumpah? Apa yang kalau bukan biomedis siapa yang buat? Ya maksudnya bukan di research tapi di bidang medis ada pasti. Gitu. Tapi ngapain bikin hati buatan? Kan gampang pecah. Gampang. Pokoknya jangan bercanda doang. Oke, motivasi terbesar kamu kuliah apa? Kita bisa masuk biomedis. Dia Keren. dia bisa punya gelar insinyur. Gelarnya apa sih biomedis? Enggak ST tuh. Cuman kan bisa ambil IR. Aku mau ambil IR. IF itu apa? Aku nggak tahu, sorry. IR, insinyur. Oh, IF. Amin, semoga tercapai ya Chandra. Itu aja sih yang kayaknya Chandra udah sering banyak banget sama kita. Terima kasih Chandra udah mau berbagi. Sama Buca. Kayak kamu sibuk banget deh Chan. Ya udah deh, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.